Bahkan ini menurut saya pribadi ini bukan kritikan teman-teman, tapi tantangan kepada Prabowo. Ini gara-garanya dia nggak terima teman-teman. Ada orang yang mengatakan Bahar Smith ini nggak akan berani berteriak-teriak kalau Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden. Jadi karena nggak mau malu, terutama di depan para jamaahnya teman-teman ya, dia sok-sokan yang menunjukkan sifat sok jagoannya. Ini loh saya, ini loh Bahar Smith. Mau siapapun presiden ya, mau Jokowi, mau Megawati, mau Prabowo, nggak ada urusan katanya. Ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik nggak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Weh bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada lagi teman-teman ya, video terbaru dari Bahar Smith. Dan sama seperti biasa ya, dia seolah-olah ingin menunjukkan sifat sok jagoannya, terutama di depan para jamaahnya. Dan kali ini kembali lagi teman-teman ya, setelah viral videonya, ya pernah mengatakan ya Prabowo adalah presiden pengkhianat. Kali ini dia kembali mengkritik habis-habisan. Bahkan ini menurut saya pribadi ini bukan kritikan teman-teman, tapi tantangan kepada Prabowo. Ini gara-garanya dia nggak terima teman-teman. Ada orang yang mengatakan Bahar Smith ini nggak akan berani berteriak-teriak kalau Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden. Jadi karena nggak mau malu, terutama di depan para jamaahnya teman-teman ya, dia sok-sokan yang menunjukkan sifat sok jagoannya. Ini loh saya, ini loh Bahar Smith. Mau siapapun presiden ya, mau Jokowi, mau Megawati, mau Prabowo, nggak ada urusan katanya. Jadi dia menantang Prabowo teman-teman, karena Prabowo pernah mengatakan nggak ada di negeri ini ya orang yang kebal hukum. Itu kalau nggak salah dikatakan oleh Prabowo ketika baru beberapa hari dilantik dan dikatakan di depan para menteri-menterinya. Lalu si Bahar mengatakan kalau begitu bongkar juga dong si Mulyono. Maksudnya adalah Pak Jokowi teman-teman dan keluarganya katanya. Sudah berapa ratus juta ya uang rakyat yang dia makan. Ini sama saja fitnah teman-teman ya. Ini data dari mana dia peroleh Bahar Smith? Ini asal jeplak saja orang ini teman-teman ya. Baik, kita simak videonya teman-teman. Ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik nggak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Weh bos, tanggal 20 Oktober pas pelantikan presiden saya ceramah di Lampung yang hadir ratusan ribu orang. Terus ya, di situ saya bahas, saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa. Halah, ente tidak perlu berdoa ya, tidak perlu berdoa untuk pemimpin karena ente sudah terbiasa ya berbicara kotor untuk para pemimpin. Jangan sok-sokan berdoa. Banyak rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan juta mendoakan pemimpinnya. Ente nggak perlu berdoa ya, doa ente itu mardut ya, tertolak. Yang makmur jaya sentosa bangsa negara dan rakyat. Halah. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya Bahar bin Smith orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan. Saudara-saudara, Alah, dulu ente juga pernah bilang ya, siapa Habib yang pernah mengatakan kalau Habib berbuat maksiat tetap dia dijamin surga. Lalu kami tunjukkan di media sosial seperti si Ali Jindan, kemudian si Hasan Muhdor itu yang pernah mengatakan ada Habib diizinkan masuk ke dalam surga. Kemudian ada kisah seorang Habib yang menaruh surat di bawah kepala si tukang kacang Maman. Kemudian dia mengatakan ya, nanti kalau kamu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, kamu nggak usah jawab. Ya, cukup kamu sampaikan surat ini, kamu masuk surga tanpa hisab. Itu artinya ada dari kalangan kalian yang menjamin orang lain masuk ke dalam surga bahkan tanpa hisab. Itu artinya kalian sendiri mengklaim bahwa kalian itu ada jaminan surga. Lah, kamu dulu menantang, tunjukkan siapa Habibnya. Buktinya kamu nggak pernah ya berani membuktikan ocehanmu, omonganmu sendiri. Katanya kamu yang biasa menghukum Habib-Habib Dawir, tapi buktinya nol besar teman-teman. Jadi kamu jangan sok jagoan lah, apalagi sok-sokan mengatakan ya kamu adalah orang yang pertama yang akan melawan Prabowo sampai titik darah penghabisan. Sontoloyo. saya nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Ente ini berteriak-teriak berapa kali di ceramah ente mengatakan saya ini nggak ada urusan, nggak ada urusan. Tapi ente paling banyak ngoceh. Nah, kalau ente merasa nggak ada urusan, kok ente justru yang paling banyak ngoceh, paling banyak nyinyir, ya? Subhanallah, ini orang nggak jelas teman-teman ya. Kemarin itu golput saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Andaikan Anies jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat, andaikan Anies kemarin yang jadi, saya makan Anies. Allah. Saya ini nggak ada urusan. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, weh rakyat lihat
masyarakat melihat. Ayo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, pertama lihat menteri-menteri, ketika menteri-menteri yang berada kemarin ketika zaman Jokowi menjadi presiden, Sri Mulyono, berapa banyak menteri-menteri yang korupsi. Mau kau lindungi? Jangan, tangkap betul, penjarakan betul, bikin menderita betul. Posisi ente ini sebenarnya apa di negeri ini? Kok seolah-olah segala-galanya ente tahu? Ya, sampai dalam urusan menteri korupsi. Menteri siapa maksudnya? Coba sebutkan. Ya Allah, ini jatuhnya fitnah teman-teman ya. Sebagaimana lebih menderita daripada penderitaan rakyat, sebab mereka rakyat menderita, sebab mereka rakyat susah, sebab siapa? Coba sebutkan rakyat yang mana yang merasa menderita ya ketika eranya Pak Jokowi. Justru kamu ongkang-ongkang kaki di negeri ini. Nah, kalau kamu memang merasa kamu memiliki banyak harta dan kamu melihat di depan matamu ya banyak orang miskin, banyak orang terlantar, kenapa justru kamu nggak menolong mereka? Ya, justru kamu hanya berteriak-teriak kepada pemimpin. Inilah buktinya teman-teman, orang ini hanya bisa berteriak-teriak ya. Sebenarnya teriak-teriakannya ini teman-teman tujuannya hanya untuk melampiaskan ya kemarahannya, dendamnya kepada Pak Jokowi terutama teman-teman. Kalau sudah pernah kita reaction videonya ya ketika dia diponis hukuman kalau nggak salah 5 tahun dan dia tidak terima teman-teman, apa yang dia katakan si Bahar Smith ini, tunggu saya keluar katanya teman-teman, mengancam Jokowi. Dia akan melihat saya nanti ketika keluar dari penjara bagaimana pedasnya lisan saya ini teman-teman. Itu yang diancam kepada Jokowi gara-gara dia menganggap ya dia dihukum itu ada intervensi dari Jokowi. Padahal nggak ada teman-teman ya, presiden itu nggak boleh mengintervensi urusan hukum. Lah kamu di penjara itu gara-gara memang kamu melanggar hukum. Memang dungu orang ini teman-teman ya. Mereka rakyat pengangguran. Kalau memang jangan sekedar gaulun bila amalin, ngomong tanpa berkata. Berbicara tanpa melakukan. Jangan. Kalau apa yang kau omongkan gaulun diamalin, kalau ngomong ya lakukan. Ya kau juga seperti itu ya, kau ngomong berceramah mengajarkan orang menjaga lisan, menjaga adab segala macam. Justru kau sendiri nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga adab ya, bahkan mencaci maki saudara muslim ya di panggung-panggung ceramahmu. Lah ini orang bisanya menasihati orang ya, menasihati pemimpin sok-sokan teman-teman ya, tapi dirinya sendiri nggak ngaca apa yang diajarkan kepada para jamaahnya ya, menjaga lisan, menjaga adab, menjaga sopan santun. Justru dia sendiri mempertontonkan ya sifat buruknya teman-teman. Ini gimana teman-teman ya? Ya Allah. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, ya sudah, sana kau suruh KPK, kau suruh Kejaksaan Agung periksa Mulyono beserta keluarganya. Berapa banyak uang yang mereka korupsi? Uang rakyat, uang negara. Toh teman-teman, jadi dia mengatakan ya, kalau memang benar kalau Prabowo ya mengatakan bahwa di negeri ini tidak ada yang kebal hukum, maka suruh KPK katanya periksa si Mulyono dan keluarganya. Siapa maksudnya teman-teman Mulyono di sini? Pak Jokowi dan keluarganya. Nah ini artinya jatuhnya kepada fitnah teman-teman ya, mengatakan berarti Pak Jokowi itu di era kepemimpinannya dan keluarganya melakukan korupsi. Nah ini kamu dapat data dari mana Bahar Smith? Ya, dapat data dari mana? Ini justru kamu jatuhnya kepada fitnah kepada Jokowi dan keluarganya, menuduh mereka melakukan korupsi. Ya Allah, ini sebenarnya manusia apa teman-teman ya? Sok merasa dia paling tahu segala-galanya teman-teman. Ya Allah ya. Semoga orang-orang seperti ini teman-teman ya di negeri kita ini ya dibereskan, artinya diberikan teguran ya, diberikan hukuman ya atas mulutnya yang seperti ini teman-teman ya, menghasut, memprovokasi, mencaci maki teman-teman, bahkan menuduh ya tanpa bukti yang jelas. Ini siapa teman-teman ya? Ini mengalahkan para ya pejabat yang ada di KPK, seolah-olah dia yang paling merasa tahu ada oknum-oknum yang melakukan korupsi ya teman-teman. Ya Allah. Ya lanjuti, selidiki. Betul. Ini baru namanya adil, ini baru namanya pemimpin yang tegas. Kita tunggu saja nanti teman-teman ya, bagaimana nanti dari ketegasan Pak Prabowo ya tentang orang-orang yang model-model seperti ini. Bukan hanya Pak Prabowo menindak ya para koruptor teman-teman, tapi orang-orang seperti ini juga perlu diberikan tindakan teman-teman ya. Sudah berani ya mencaci maki, menghina presiden teman-teman ya, dengan alasan katanya ya menasehati. Menasehati apa?
model-model seperti ini teman-teman ya. Justru dia sendiri yang mengaku sebagai cucu Nabi, nggak mengamalkan bagaimana sunnah Nabi, ya, bagaimana tata caranya, sikapnya terhadap para pemimpin. Jelas Rasulullah bersabda, jika kalian ingin menasihati pemimpin kalian, maka jangan ya dengan cara terang-terangan di depan orang banyak, tapi kalian ambil tangan pemimpin kalian, kemudian kalian ajak bicara dengan empat mata. Jika nasihat kalian diterima, maka itu yang diharapkan. Jika mereka menolak pemimpin kalian, nasihat kalian, maka kalian sudah ya menunaikan kewajiban kalian. Sampai di situ selesai teman-teman. Ya, tapi ini bagaimana teman-teman? Di depan umum, di depan para jamaahnya, ya dicaci maki pemimpinnya teman-teman, disebut pengkhianat. Padahal belum menjabat teman-teman. Lantaran ya mungkin nggak tahu apa perjanjiannya, apa pentingnya si Bahar Smith ini ya dengan Pak Prabowo. Kok seolah-olah ada perjanjian sebelumnya, lalu merasa dihianati, lalu sok-sokan menyebut Prabowo ini adalah presiden pengkhianat. Ya Allah teman-teman, ini perlu ada tindakan tegas teman-teman ya. Orang-orang yang model-model seperti ini, siapapun teman-teman ya, ini hanya salah satu oknum saja ya, seperti Bahar Smith ini, yang nggak tahu, mungkin banyak, mungkin di luar sana teman-teman. Harus ya, harus diberikan tindakan orang-orang seperti ini, agar mulutnya itu ya dijaga, agar jangan sok merasa paling jago teman-teman ya di negeri ini. Baik teman-teman, ya mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.